Sampai kita pun gurunya sampai senang sama kita juga ada. Di depan kita manis, di belakang ngejelekin juga banyak. Sebelum nonton, klik like, dan yang paling penting, subscribe. Karena subscribe itu gratis. Share ke teman-teman kalian, dan follow juga Instagram kita di Serius Channel dan Sela Yohanese. Ditunggu. Halo. Halo, yeay. Hai. Ketemu lagi dengan gue Sela. Jangan lupa sebelum kalian nonton video ini, karena di video ini saya akan bertanya pada orang yang sangat kece. Jangan lupa untuk klik subscribe, berikan like untuk video ini, dan share ke teman-teman kalian semua. Jadi informasinya nggak cuman kalian aja yang tahu, teman-teman kalian pada tahu, teman-teman kalian merasa terhibur dan terinspirasi. Nah, untuk yang kali ini di video berikutnya pasti kalian sudah kenal, dan di beberapa YouTuber juga pernah mewawancarai dia. Langsung aja kita panggil lagi untuk mendalami tentang hidupnya, supaya kita bisa belajar dari hidupnya. Karena guru yang paling berharga adalah pengalaman dalam hidup. Nggak usah berlama-lama lagi, langsung kita panggil aja Maboy. Yeay. Hai. Maaf ya. Iya. Kadang itu cobaan itu tidak selalu datangnya dalam bentuk setan, tapi dalam bentuk manusia juga menyebalkan. Mak, sekarang saya mau tanya nih, apa ya? Kalau saya sebagai bencong ini kalau saya itu dari dulu, dari semenjak SD sampai SMP sampai SMA itu pernah mengalami yang namanya istilahnya dibully. Waktu dulu Kak, pernah nggak waktu sekolah dulu pernah ngerasa dibully nggak sih? Kayaknya saya waktu sekolah nggak pernah ada kebulian apa-apa pun, sedikit pun nggak ada. Heran ya, kok bisa nggak dibully sih? Emang dandan laki-laki apa gimana? Sekolah dan laki-laki. Tapi saya suka dandan bakal lipstick, di tasnya ada lipstick, ada bedak, tapi nggak ada gitu-gitu tuh. Cuman waktu itu saya sekolah udah berambut panjang ya, cuman waktu itu nggak boleh, sama gurunya harus dipotong. Saya udah minta trik ya, rambutnya udah panjang, potong nggak boleh. Akhirnya kita ya gitu aja, nggak ada bulian gini-gitu. Cuman malah sekolah kita malah kalau ada kegiatan apa-apa, kita yang paling terpanggil kan, masak ini, masak itu, kita tugasnya kan. Malah kita disenengin, nggak ada yang ngebully ini bully itu, enggak. Sampai kita pun gurunya sampai seneng sama kita juga ada yang gitu kan. Nggak ada buliannya sama sekali waktu sekolah. Apa karena dosa gue yang banyak ya guys, jadi gue banyak yang ngebully? Enggak juga Enggak juga. Kalau boleh tahu ya, maksudnya apakah ingin kerja seperti Emas, seperti yang kemarin Emas sudah sampaikan di video sebelumnya? Emak sudah berhasil menjadi wira swasta, punya usaha sendiri. Apakah harus sekolah tinggi? Enggak juga. Saya cuma lulusan SD. Lulusan SD, saya nggak pernah sekolah SMP, SMA, enggak sama sekali. Nama saya orang kampung kok, cuma sampai di SD sekolahnya juga. Terus bagaimana Emak? Mungkin nggak banyak orang yang berpikir bahwa di luar sana berpikir bahwa dia cuma lulusan SD SMP, jadi kerjanya juga pasti nggak bener, atau apa yang namanya wawasannya nggak luas. Nah, Emak kok bisa sampai sukses ini? Apa yang bisa Emak sampai sekarang bertahan gitu? Saya waktu itu ya nekat, bener-bener saya nekat. Saya sampai kuliah nyuci segala macam kita lakukan kan ya, supaya kita hidup bisa, supaya kita ngelakuin ini bisa. Sampai kuliah ngeriasin saya ikut kemana-mana. Saya nggak tanpa kursus tanpa apa, yang penting saya nekat. Bentuknya saya nekat, bener-bener nekat. Nggak ada yang saya khusus kayak gini, rias pengantin harga segini, nggak sama sekali saya. Cuma hanya gimana ya, cuma hanya ngikutin aja, cuma belajar, teman bilang ini, oh iya, cuma kita ikutin, kita yang penting hati kita nekat, gitu aja.
Alhamdulillah saya sampai sekarang, alhamdulillah, sampai kita punya teman banyak, anak buah banyak. Tadinya saya waktu perias pertama, anak buah yang di jalan-jalan saya bawain, ayo ikut ngerias daripada ntar sewaktu-waktu kita udah tua nggak punya pegangan sama sekali. Alhamdulillah banyak yang ngikutin sama saya. Anak-anak mana yang pada ikut sama saya, alhamdulillah sampai punya semua ikut saya. Itu jalan-jalan dari susah sampai dari jalan kita ajak, ayo ikut ngerias aja, biarin riasan murah juga. Yang penting kita kan waktunya, entah kita udah tua, kita punya pegangan, punya kebiasaan, itu usaha kita gampang gitu. Kalau saya ngambil prinsipnya, kita dari masih punya riasan 50.000 sampai 100.000, 200.000 sampai naik-naik, kita kumpulin, kita beliin, kita nggak dapat ini buat anak-anaknya. Dari masih 5.000 rupiah lah kita ngali gaji orang dua malam. Namanya kitanya usahanya juga masih kecil, alhamdulillah sampai sekarang, alhamdulillah sampai berjalan, sampai kita usaha gini lah, gitu aja. Kita pikiran kita kemana ya kalau kita nggak usaha, entah kita namanya juga cuma lulusan SD doang, sampai kemana, paling juga sampai kulit nyuci gitu aja. Ya alhamdulillah kita buatnya kita nekat, itu aja bentuknya, kita nekat, bener-bener nekat. Diajak teman ngeriasin, ayo ngeriasin di sana, ayo, masih kuli masih 10.000, 5.000, kita masih kuli, kita layanin aja. Pengen bisa, hati saya benar-benar pengen bisa. Masa dia bisa kita nggak bisa, gitu aja. Penting hati kita bulet lah, nekat kan, begitu aja. Wow, saya tidak bisa berkata-kata guys. Jadi dari simpelnya yang saya ambil dari yang mau sampaikan itu, yang pertama adalah ketika hati kita bulat, kita pasti bisa. Jadi ikutilah apa yang Emak lakukan. Dia dengan apa yang dia miliki, dia syukuri, tapi dia juga kerja keras untuk mengejar cita-citanya. Dia tidak memprioritaskan uang terlebih dahulu, tapi dia belajar secara langsung otodidak. Meskipun dia tidak sekolah tinggi, tapi ini buktinya gitu ya. Iya, alhamdulillah kita nggak sekolah tinggi, SMP aja nggak duduk sampai SMP. Cuma sampai di SD aja udah bentar-benti udah mau lulus, tinggal sebulan lagi kita udah kerja ke Jakarta, kabur, udah mau ninggalin sekolah, udah jadi tukang cuci rumah tangga. Itulah bentuknya saya nekat, mau ujian saya pulang, suruh pulang ujian dulu, selesai 8485 keluar SD, langsung saya terjun di jalan sambil kerja, gitu aja, nekat bulat hati saya benar-benar. Udah sakit hati sama orang tua, beginilah kata orang tua, gak ada kerjaan ini itulah, gitu. Kita nekat, kita lakuin apapun yang kita lakukan, yang penting kita kan halal, nggak penting kita nggak nyolong aja, gitu aja. Saya benar-benar nekat hati saya, daripada saya hidup dikata-katain orang sengsara, beginilah, dasar orang kampung lah, begini. Udah kenyang sih kalau dibilang orang kampung, emang kita orang kampung sih, nggak tahu ini, nggak tahu ini, kan banyak yang menghina gitu. Kalau kita hidup di kota, lebih kejam di kota kan daripada di kampung gitu. Kalau kita harusnya, iya benar nekat kalau saya hidupnya gitu. Luar biasa. Aku kira hidupku penuh belian ini ternyata di luar sana masih banyak waria yang sangat strong, yang sangat kuat, yang sangat menginspirasi. Aku sudah tidak bisa berkata-kata lagi guys. Oke, kalau misalnya tadi Ma bilang kan modal nekat. Kalau saya kerja dikasih upah, bayar kosan, uangnya selebihnya habiskan buat karaoke, buat main. Kalau Ma waktu zaman dulu kok bisa nabung gitu loh. Alhamdulillah saya ada rezeki sedikit, sisihin sedikit. Kita nggak punya baju ini, kita sisihin ke baju. Yang penting kita nggak punya duit, yang penting kita punya sisanya baju pengantin satu persatu. Alhamdulillah sampai kita orang lain pada minjem sama kita juga, kita mah alhamdulillah nggak nyewa ke orang lain. Ada gitu kalau sifat saya gitu. Saya kalau ngambilnya ke situ, kita dapat riasan segede apapun, kalau kita nggak ada sisihin sedikit, tetap selalu habis kan gitu. Karena kan kita perlu buat keluarga juga, buat ini juga, buat masa depan keluarga kita kan gitu. Kalau kita pikirnya ke situ, alhamdulillah kita ngidupin keluarga semua sih, benar-benar kita hidupin semua. Sampai kita pesta perkawinannya kita biayain, orang tua pun nggak tahu menaus masalah keuangannya enggak. Kalau nggak ada saya ya pertanyaannya ya mau sama saya aja, gitu aja. Benar hidupnya nekat, benar saya gitu sih.
Ma kok bilangnya orang kampung? Emang Ma asalnya dari mana? Dari kampung sini Cibinong, Oh, tetap dari orang sini kampung. juga. Oh, berarti sini. Mm-mm. Oke. Aku kira takutnya dari luar. Kota. Bukan. Oke. Kalau misalnya tadi dibilang Ma apa ya namanya membantu lah, mungkin membantu membiayai hidup orang tua gitu ya. Iya. Kira-kira menurut apa ya namanya, kan sebelumnya pasti Ma sempat, hampirlah semua orang juga ibaratnya semua orang tua nggak mau anaknya seperti kita. Iya, jatuh kayak kita. Cuman ya Tuhan kan nggak menciptakan semua manusia itu sempurna, ada kekurangan kelebihannya Iya, masing-masing. masing-masing. Nah, Ma pasti dulu juga sempat berantem sama orang tua. Pernah nggak? Pernah Atau juga dimarahin cekcok gitu? Cekcok sih enggak, Oh, cuman yang dibilangnya udah ngapain sih kelakuan kayak perempuan wae, udah kayak laki-laki aja udah. Kalau saudara-saudara udah nikah aja, tapi tetap saya pendirian saya tetap saya enggak. Gitu. Saya belum, keluarga saya kalau belum habis nikah semua, kata saya kan dulu saya, ya itu mah terserah saya mau jadi ngerus begini kayak wanita. Kalau laki saya ya mungkin kagak bisa, kayaknya pengennya hidupnya begini terus sih kayaknya. Kita lakuinnya. Nah, jadi pesanku buat kalian semua berkaca dari pengalaman yang sudah emak alami, kalau kalian punya keluarga yang seperti kita, lebih baik jangan dipaksakan. Kita mungkin bisa mengikuti paksaan kalian, cuman kita lebih memilih untuk jujur. Kenapa? Karena kalau misalnya kita melakukan apa yang kalian minta, kita bisa. Cuman nantinya banyak orang yang terluka, orang yang menikah sama kita berbohong dan sebagainya. Apakah kalian lebih menyukai kebohongan? Kalau saya sih lebih suka yang jujur, gitu ya menurut saya. Mak, kalau misalnya tadi kan Mak akhirnya sekarang bisa buka usaha sendiri dengan cara emak. Ternyata yang saya tadi ambil adalah kalau penghasilan, kalau misalnya dapat nih upah, sebagian buat hidup, sebagian lagi dibeli buat satu baju, kayak gitu, seperti itu. Yes, itu. Seperti itu. Nah, kira-kira berarti kalau misalnya untuk seperti itu nggak butuh modal banyak dong ya, Mak? Ya, enggak, kita dari utamanya juga kita nggak perlu modal banyak kok, dari nol sama sekali, dari punya baju riasan 1 sampai 2 sampai 3 saya nggak ngusahain dari keluarga kok, dari kita usaha sendiri, nggak minta ke orang tua, pokoknya dari nol sama sekali kita angkat teman-teman semua supaya bisa. Alhamdulillah teman juga banyak yang pada bisa semua. Akhirnya kan kita begini sendiri, akhirnya kan yang lain pada punya sendiri. Itu alhamdulillah kita jadi seneng kan. Kalau ikut kita tadinya, masa dia sampai sekarang nggak bisa punya apa-apa, ngikut dia saja pertama. Ya kita kesimpulannya ambil ya politik Cina dong. Kalau politik Cina kan dia biar toko deketan juga kan namanya toko. Tadi situ ada yang beli, situ enggak kan, rezeki mah dari mana aja kita nggak tahu. Entah kita biar tokonya dekat juga kan, yang pembeli mah namanya pemilih kan beda-beda gitu aja. Apalagi sekarang perias kan udah banyak. Kalau zaman dulu cuma saya sendiri nggak ada perias kan. Riasan siapa? Riasan boy. Di sana sebut riasan boy. Nggak ada waria pun, nggak ada tukang rias kan. Nggak pertama pendiri saya cuma sendiri di sini di Cibinong. Nggak ada waria lain yang berdiri perias pengantin dari saya pertama. Tapi sekarang kan pengikut kita udah banyak, perias semua, lebih pada kaya lagi. Kalau yang sekarang mah cepet jadi. Kalau kita mah kan merintis dari nol. Tapi kan kita belajarnya dari siapa? Dari orang pertama dong. Iya, emang kebanyakan dari kita sih, yang ikutnya kebanyakan dari kita pertamanya. Kebanyakan sekarang udah tenar lah, inilah. Ya emang belajarnya dari kita juga. Itu kan emak di sini yang pertama tuh. Kalau yang kayak saya nih misalnya ibaratnya jadi waria tuh udah banyak kan waris sebelumnya, apalagi di tempat tinggal saya juga banyak. Tapi kalau emak katanya pioner atau orang yang pertama lah yang ada di sini, itu emak ngerasain struggle-nya banget gak sih? Kayak misal kalau karena emak yang pertama, emak banyak yang ngebully lagi atau gimana, atau sebenarnya enggak gitu? Apa gimana sih, Mak? Karena emak kan yang pertama ya, yang pertama punya tete juga. Iya. Tapi kan namanya temen mah banyak yang sirik lah, beginilah banyak. Nggak satu temen yang pro sama kita, ada yang di depan kita manis, di belakang ngejelekin juga banyak. Namanya temen mah banyak, bermacam-macam temen kan gitu. Kalau kita dibully sama temen banget ya memang banyak sih, nggak satu persatu ada yang bilang beginilah lah, kita terima aja. Namanya diboleh dia kan belum tentu dia seperti kita juga belum tentu seperti dia kan gitu. Kan kita beda-beda kan prinsip kita, prinsip dia begini, dan kita kan beda gitu aja. Kalau saya ngambilnya ke prinsipnya ke kita sih. Kalau saya orang udah bilang begini, saya tetap begini-gini, nggak mau begini. Atau orang begini, ya silakan kalau orang mau ngomong gini. Tapi kan prinsip kita mah beda gitu aja. Terus sekarang sih kita nggak ada prinsip segala macam-macam sih, nggak, alhamdulillah. Sampai sekarang orang ya gini-gini aja. Malah orang kan
Lagi zaman dulu mah kita perias, namanya orang perias dari kita sendiri kan, orang manapun mau ustazah, mau anak ustaz, mau apa, tetap periasannya sama bawa kan itu bencong. Tapi kan ada yang suka, ada yang juga enggak kan gitu, beda-beda. Jangan kita samain, oh dia anak kiai, dia anak inian pesantren. Tapi ada juga yang anak pesantren, mau dirias sama bawa, tapi kan kita bencong. Kan lelaki, kan kamu nggak muhrim, tapi emang dia emang nggak mau kan, banyak anak ustaz juga kayak gitu kan. Kayak sekarang kan banyak kan teriak, oh yang maunya sama ibu-ibu, nggak mau lihat sama bencong. Nah ada yang ngeliatin, saya emang nggak mau sama ibu-ibu, yang lihat sama bencong mah kan biasanya cakep, gini-gini nih, bisa modelin ini, ada aja bu yang gitu kan gitu. Nggak sampai sekarang sih kita ya namanya kita hidupnya udah begini-gini aja lah, kita nikmatin aja. Ada rezeki ya alhamdulillah, nggak ada rezeki ya nggak mungkin Allah yang ngatur kan gitu. Itu aja kalau saya lagi masih dikasih napas, pasti dikasih rezeki ya mak. Iya, soalnya kan kita buat apa kita sujud tiap malam, tiap sore, tiap hari. Kalau kita minta doanya, ya siapa Tuhan yang mengabulkan kan, cita-cita kita kan ke situ. Gitu aja. Kalau prinsipnya mah, kalau jangankan, gua mah udah minta begini-begini, gua udah sholat begini-begini, tapi kok nggak dikabulin, amal nggak boleh begitu. Kita harusnya, kita terimain aja, kita syukurin, kita nikmatin aja, gitu aja. Kita mau dapat musibah, dapat rezeki, kita nikmatin aja, nikmatnya gitu aja. Kalau saya mah. Oke. Sekarang udah nggak berasa. Oh ya, saya kenal kebablasan, udah 15 menit, udah mau 17 menit. Oke, itu aja. Untuk video kali ini. Kalau ngobrol sama emak ya, berasa banyak banget ilmu yang harus saya pelajari, harus saya terapkan di kehidupan. Jadi kadang saya nanya-nanya sambil mangap gitu. Hidup kayak gini gitu ya, saking banyaknya pengalaman. Oke, Mak, untuk penutup, bagaimana nih pertanyaan penutup? Apa sih saran emak bagi waria di luar sana yang sekarang mungkin sedang mau merintis, menjadi, ibaratnya kan kita mungkin pernah kerja di dunia malam, kita juga pengen kayak emak, kita juga nggak mau dijudge negatif selamanya gitu kan, ibaratnya kasarnya. Nah, pesan emak untuk waria-waria yang masih muda apa? Kalau pesan saya waria muda, giatkanlah kebisaannya, keterampilannya, khusus jejaknya, secara jalan-jalannya. Jiwa kita masih muda. Kalau saya mah jiwa saya udah setengah abad, udah 51 bu. Harus jalanin senikmat-nikmatnya, sebisa-bisanya keterampilan kita masing-masing. Mau mulai ke salon, mau rias pengantin, itu harus jejak kita sendiri, kepintaran kita sendiri, itu yang harus kita punya. Itu pesan saya. Oke, terima kasih Mas, sangat luar biasa pesannya. Semoga di luar sana waria-waria bisa mengikuti jejak Mas dan tetap semangat dalam mendiritis karirnya ya. Saya Sela dan Mbak Ai, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dadah.